Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya guys, Lautan Asri Fishing. Pada kesempatan kali ini akan saya tunjukkan tutorial untuk pembuatan clicker rigging ya seperti ini guys. Ini adalah satu buah reel 6000, tapi saya nggak tahu mereknya apa ini karena udah nggak ada bekas labelnya bisa. Oke, kita langsung eksekusi aja reel ini, tapi sebelumnya silakan di subscribe, like, dan komen ya guys, agar video ini lebih berkembang dan saya lebih semangat untuk membuat video tutorial yang lain lagi guys. Nah, seperti ini clickernya bawaan ya. Ini ada clicker bawaan pabrik, sudah dimodif sendiri yang punya, dan sepertinya belum berhasil, maklum masih belajar. Oke, kita eksekusi aja dengan membuka clicker yang lama ya. Kita ambil dulu yang lama-lama. Ya, setelah clickernya udah dapat semua yang lama, maka akan kelihatan lubangnya ya guys, lubang bor-boran dari baut yang bawah pabrik. Nah, nanti juga akan kelihatan jelas bahwa ini masih ori bawaan pabrik. Selanjutnya adalah mempersiapkan alat-alat yang akan kita pakai, yaitu bor listrik, bor kecil aja ya, mini drill. Kalau mata bornya itu ukuran 3 mili atau 2 mili lah, 2 mili setengah itu pas itu ya. Berikutnya adalah persiapan untuk kita mengebor guys ya. Jadi bersihkan dulu alat yang akan kita pakai, baru kemudian kita bor. Kalau kedalamannya itu sebaiknya jangan sampai tembus, sebab kalau tembus nanti akan melukai kenurnya guys, kecuali kenurnya diambil dulu. Kita gulung dulu kenurnya, nah baru bisa bebas ngebornya ya. Setelah cukup ngebornya, maka proses selanjutnya adalah proses pengetapan ya. Artinya kita lubang yang kita bor tadi kita tap untuk membuat drat ya pada baut M3. Bautnya kecil-kecil guys, jadi kita jangan terlalu gede, nanti nyenggol bagian rotornya kalau terlalu gede. Nah, ini udah saya siapkan tapnya, langsung aja kita tap, tapi dibersihkan dulu tapnya ya. Bekas-bekas serpian dari besi yang itu kita bor tadi kita bersihkan dulu, baru kita mulai mengetap ya. Tapnya juga harus bersih. Biasa kita kasih sedikit oli ya, untuk memperlancar putarannya, nggak keras gitu di ujungnya aja. Kalau kedalaman itu mungkin sekitar 1-2 mili ya gitu kedalamannya, tergantung ininya ya, tergantung spoolnya. Ada spool yang bawaan pabrik tipis, ada yang
tebel. Nah kalau tebel enak, kita semaunya ngebornya. Tapi kalau tipis tuh langsung tembus ke bagian gulungan kenur itu guys, langsung tembus ya. Tapi kalau kenurnya dilepas dulu sih nggak masalah gitu. Kalau masih ada kenurnya ya harus digulung dulu, dikeluarin, atau ngebornya jangan terlalu dalam sehingga nggak melukai kenur. Nah, setelah proses pengetapan, berikutnya adalah proses mencoba baut yang akan kita pasang nanti ya. Dijajal dulu guys, dijajal supaya nanti pada waktu pemasangan nggak ada masalah lagi. Ya itu kelihatan lubangnya udah jadi, stadratnya. Nah kita sekarang nyoba kenurnya ya, nyoba bautnya ya. Jadi, supaya lancar dulu ininya, bautnya. Ini yang saya pakai adalah baut M3 ya, jadi baut ya, bukan skrup ya. Nah kita coba, setelah nanti bautnya lancar baru kita persiapan untuk memasang bagian. Nanti pada video saya akan saya zoom ya, jadi mungkin gambarnya agak kecil tapi kelihatan semua gitu guys, barang-barang yang kita perlukan tuh ya. Terus saya maksudkan untuk supaya ngerti ya, saya ngerti supaya kelihatan ya, nanti biar nggak salah gitu, nggak gagal paham. Biasanya pada waktu pemasangan kita potong dulu, karena yang saya sedia itu, yang saya beli bautnya panjang, cukup kita potong aja pakai tang karena nggak terlalu keras bautnya. Setelah terpotong kita ratakan supaya gampang pemasangannya guys. Kalau nggak rata kan nanti susah masuknya, mulai masuknya ke dratnya itu. Ya nah, setelah masuk lancar, ukurannya kira-kira cukup, nah baru kita persiapkan. Ini adalah bagian terpenting dari proses modifikasi rigging ya, yaitu 3 komponen inilah yang paling berperan penting. Yang paling berperan penting itu berupa satu kepingan, terus satu letter L, ini terbuat dari kawat baja aja, dan yang ketiga adalah pernya guys. Sebelumnya kita harus mengukur dulu, mengukur
berapa butuhnya, berapa letter L nya itu ukurannya. Nah, nanti bisa kita lihat dari dengan cara mencopot dari bagian ininya ya, file armnya ya. Nah, di sini akan kelihatan ukurannya gitu guys, seberapa butuh kita letter L nya itu. Nah, itu kan kelihatan jarak antara gigi gearnya sama. Nah, ini tiga alat-alat inilah yang sebenarnya berperan penting dalam proses modifikasi clicker rigging ya, berupa kepingan letter L itu maksud saya udah diukur, ya kita bikin. Dan satu lagi adalah pernya ya. Ini pernya itu saya buat dari Necklin aja, rang 3 berapa gitu ya, supaya dia ada efek mantulnya gitu. Nah, tiga inilah yang berperan penting guys dalam saya memodifikasi clicker rigging ya. Seperti ini nanti akan kita rangkai menjadi satu. Nah, itulah yang membuat suaranya menjadi bagus ya. Tes. Nah, setelah dirangkai kita langsung pasang. Sudah kelihatan ini hasil pemasangannya, terangkai antara kepingan letter L dan pernya itu kelihatan ya. Dari spool kenurnya itu udah terpasang, bagian dari clicker rigging sudah terpasang. Nah, nanti tinggal kita setel guys, seberapa kencang kita mau. Yang bagus itu adalah yang sedang-sedang ya, maksudnya kalau terlalu kencang itu akan membuat dia cepat rusak karena lebih keras suaranya ya. Ngadunya ke spool itu juga ngadunya kencang gitu, dia akan suaranya akan keras, tetapi dia akan mudah rusak juga. Setelah kita setel mana yang terbaik dan menurut kita udah cukup terdengar, sudah kenceng, nah itu udah kita anggap itulah yang terbaik gitu ya. Jadi kalau kita putar dengan tangan itu sudah lumayan kencang, maka nanti setelah diaplikasikan mancing di ini kan reel laut ya, mancing di bagan atau di mana, itu bisa 5 kali bahkan lebih suaranya lebih kencang gitu, 5 kali lipat. Jadi waktu kita setelnya ya nggak usah harus sekencang mungkin. Sebab kalau di laut itu kan tarikan ikan itu dahsyat gitu ya, kan lebih kencang suaranya, dengarannya gitu. Nah, setelah yakin pas suaranya, maka kita pasang lagi bagian rotornya, kita terapkan lagi. Nah, baru kemudian berikutnya spool kenurnya yang sudah terpasang clicker rigging tadi. Begitu caranya. Jadi kalau yang teman-teman mau coba silakan, berbahan yang gampang kita cari guys ya. Nah, ini sudah kedengeran suaranya, maka nanti setelah ditarik ikan, apalagi itu ikan-ikan yang super dahsyat, tarik seperti kuro, kakap atau jenaha, itu tarikannya kencang.
maka akan menjeritlah reel ini nanti. Gitu guys ya, asal terdengar aja cukup enak sih, renyah. Nah ini masalahnya ini karena reelnya itu spoolnya banyak lubangnya guys. Kalau banyak lubangnya dia akan mengurangi volume suaranya guys, gitu ya. Tapi kalau spool kernelnya itu buntu, lubangnya sedikit, dijamin itu akan lebih nyaring suaranya ya. Demikian tutorial pembuatan clicker Eriking. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.